Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para jamaah Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Barakallahu fiik Ustaz Dayat yang sudah membuka acara ini. Kita lanjut ya Bunda ya. Kalau pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan dasar-dasar ruqyah syar'iyyah. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka tentunya menunaikan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjut dengan thalabul ilmi terkait dengan ruqyah syar'iyyah atau pengobatan secara sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sebulan yang lalu kita sudah menyampaikan terkait dengan dasar-dasar ya. Ini sedikit review Ustaz ya, biar enggak lupa kita ya, bahwa secara dasar ketika berbicara ruqyah itu adalah pengobatan secara islami yang tentunya bacaannya bersumber dari sunnah maupun Al-Quran ya, yang paling tahu. Kemudian ada yang bagaimana Ustaz kalau kita menggunakan bahasa-bahasa daerah masing-masing, kan gitu ya. Mungkin ada yang dari Sulawesi pakai bahasa Bugis, dari Sunda pakai bahasa Sunda asli. Silakan saja selama tidak melanggar, tidak jauh dari koridor syariat tadi, kan gitu San. Ya. Kalau biasanya di Sulawesi itu, kalau jambi-jambinya itu pasti dia memulainya itu ta'awudz sama sholawat. Lagi ni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baru pakai bahasa Bugis. Ya. Selama tidak melanggar dari syariat, ya silakan saja. Ya. Karena rujukannya ya, ruqyah itu adalah sesuatu yang dibacakan dari suatu doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih untuk kesembuhan. Nah, boleh jadi doa yang dikeluarkan pakai bahasa daerah itu diambil dari Al-Quran, cuma diterjemahkan pakai bahasa daerah kan? Itu boleh. Kecuali kalau kan banyak juga ya, di kampung-kampung misalnya harus datang ke sesuatu tempat yang dianggap keramat. Nah ini sudah hati-hati. Nah ini udah melenceng nih.
Ya, misalnya kita ada kuburan di situ, kuburan keramat, banyak yang sembuh. Nah, ini hati-hati. Khawatir tergelincir akidah kita. Tergelincir sehingga nanti yang muncullah namanya kesyirikan. Kan gitu. Itu yang bahaya. Tetapi selama masih doa-doa yang dipakai atau bacaan-bacaan yang dilantunkan itu sumbernya dari Al-Quran, walaupun dia memakai arti dari bahasa masing-masing, itu sah-sah saja. Kan gitu ya. Salah satu contoh, kalau di Sunda itu kan kadang pakai bahasa Sundanya, bahasa Sunda yang betul-betul halus banget. Artinya apa? Kita serahkan semuanya kepada Allah. Ka Gusti anu Maha Agung cenah, kan gitu. Itu sah-sah saja gitu. Nah, itu Bapak ya. Kita ini ngulang sedikit ya. Nah, sekarang hari ini kita masuk di serba-serbinya terkait dengan ruqyah syariah ya. Syarat-syarat jadi raqi atau peruqyah. Tentunya akidahnya harus lurus dulu ya. Jadi jangan sampai nanti ada peruqyah yang mohon maaf tak bisa ngaji. Ya. Ini agak repot nih. Itu biasanya kalau misalnya ada tukang obat atau peruqyah yang memang kadang usianya masih di bawah umur, katakanlah usia masih 7 tahun, ya masih 5 tahun, tapi betul-betul dia bisa ngobatin ada kejadian. Nah, mungkin masih ingat Bapak Ibu, mungkin masih ingat nggak kejadian berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu ya, Ponari, ya masih ingat ya? Ya, dia hanya menggunakan batu, dan batu itu diambil dari, katanya lelakonnya kan gitu kan ya ceritanya, kena petir, kemudian dicelupinlah si batu itu masuk ke dalam. Dan kuasanya Allah, setiap orang yang mengambil batu itu sembuh, kan gitu. Nah, ini kemarin kita sempat debat nih sama teman-teman sendiri nih. Ini gimana hukum Islam nih menanggapi hal seperti ini? Akhirnya ada yang berpendapat begini, ada pendapat begini. Ya, saya sendiri mengeluarkan pendapat sederhana waktu itu. Saya bilang gini, karena saat itu saya belum jadi peruqyah. Saya langsung percaya aja, wah itu kuasanya Allah, udah gitu aja, kuasanya Allah. Nah, kalau terjadi hal-hal seperti ini ayah bunda, perlu kita lihat ya, artinya apa? Ada unsur keyakinan ya yang luar biasa terhadap orang yang berobat itu, makanya bisa sembuh, kan begitu ya. Bahkan ada ulama kita yang mengatakan, jangankan namanya bacaan-bacaan panjang, cukup membaca bismillah tawakkaltu 'alallah, kemudian ditiupkan di air itu dengan niat minta redhonya Allah, itu sembuh gitu loh. Atau apalagi kalau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis samawati wal ardi unazila mutafarriqatan min ahliyatil qadiyar. Nah, itu kan ruqyah-ruqyah yang mohon maaf ya, pengusir makhluk halus ya. Jadi orang kesurupan bacakan aja tuh unazilan mutafarriqatan min ahliyatil qadiyar, tiupkan itu biasanya langsung respon. Ada yang responnya langsung muntah, ada responnya langsung teriak segala macam. Nah, itu tergantung kitanya. Jadi semuanya kembali ke peruqyah itu sendiri. Maka perlu saya sampaikan, menjadi seorang peruqyah itu harus paham dulu ya. Dan sampai nanti ada orang yang pura-pura kerasukan hanya sekedar ingin ngetes ilmu kita. Pernah saya temukan itu. Ya, waktu saya ngobatin di Cianjur itu. Pura-pura kerasukan, dipanggil lah saya. Pas panggil, saya bilang ini mah bukan kerasukan, ini mah pura-pura. Wow, siapa bilang pura-pura? Saya beneran, nah, ketahuan pura-pura. Ya. Kenapa masih nyambung? Kalau ditanya masih nyambung. Dan kuncinya ayah bunda, ini kunci ya. Bagi peruqyah syariah itu kuncinya ajak si orang yang diruqyah itu bersyahadat. Kuncinya di situ. Jadi kalau misalnya ada orang kerasukan, ada orang yang sakit, ajak syahadat dulu. Kenapa? Karena kunci pengobatan sesungguhnya itu ada di syahadat. Gitu.
Nah, tapi beda judul ketika saya ngerukyah orang Cina yang non muslim. Wah, ini agak repot ini. Ajakin syahadat kan berarti move on dulu ya. Bukan move on, apa nih, login dulu ya. Waktu saya dakwah di Hong Kong sama di Cina waktu itu, ada juga ternyata orang Cina kesurupan yang gayanya gaya vampir, pakai lompat-lompat, ngawur ngomongnya. Walaupun kita nggak tahu ngomong apa, dipanggil lah saya. Pas dipanggil ya, karena saya rukyah syariahnya Islam, ya udah saya bacain aja Fatihah. Ternyata berhenti. Ya, wallahu a'lam itu gimana ceritanya kok bisa berhenti. Ya. Karena saya pengen membimbing syahadat, tentunya kan ini melanggar aturan, seakan-akan jadi saya mengislamkan dia kan. Ya gitu. Nah begitu ayat. Jadi kita harus melihat kondisi. Ya. Jadi yang pertama, kalau itu muslim, ajaklah dia bersyahadat. Ya, ayo syahadat. Dan tanda-tanda itu kalau orang kesurupan beneran, dia nggak mau bersyahadat, nggak mau dia syahadat. Bahkan kalau orang yang namanya kesurupan beneran itu, di rumah itu saat ada kayu bidara. Kayu bidara itu waktu saya dakwah di Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, sekitar 350 kilo masuk ke dalam, ya sudah mau masuk perbatasan Kutai. Habis itu kan ketemu banyak orang ini ya, orang apa namanya? Oh, apa sih yang putih-putih itu, orang Kalimantan. Dayak, ya, orang Dayak. Jadi jangan salah Pak, orang Dayak itu bukan hitam, putih, ya, bersih badannya. Nah, ketemu situ, alhamdulillah ada ketemu pohon bidara, saya ambil tuh, dikasih saya, ya, bawa aja Ustaz. Nah, saya sampai di Jakarta, di rumah di Bogor, ada orang kesurupan, kesurupannya itu ngakunya dia utusan dari Nabi Isa. Waduh, keren sekali, saya bilang, bisa saya komunikasi sama Nabi Isa alaihissalam. Ya, komunikasi aja saya, Ustaz. Kamu dari mana? Saya Nabi Isa alaihissalam. Hah? Bilang, kok Nabi Isa? Alhamdulillah, saya bilang. Ya, baru kali ini saya ketemu dengan Nabi Isa, saya bilang. Ternyata itu kerasukan dari Banten. Ya. Saya ambil saat itu, si kayu tadi saya ambil, kayu apa namanya, bidara itu. Saya bilang, coba kamu syahadat. Teriak ketakutan, dianggapnya itu pedang katanya, pandangannya itu pedang. Jangan bunuh saya Ustaz, jangan bunuh saya katanya. Tuh, ini curang katanya pakai pedang. Saya kan tangan kosong. Dalam hati saya, siapa yang megang pedang? Oh, ternyata pandangannya itu pedang, artinya kesurupan beneran. Ya gitu. Akhirnya saya coba untuk paksa syahadat. Semakin saya ngajak syahadat itu semakin tidak mau dia. Kamu. Bahkan kalau Bapak Ibu ingin lihat video saya ada di YouTube ya. Ini kebetulan kita lagi ada rekaman TikTok, nggak boleh nyebut. Nanti saya tegur. Silahkan buka di YouTube, itu rukyah orang kesurupan Nabi Isa. Silahkan buka itu di YouTube saya, UST Aris Alwi. Nah, ada hampir 15 menit saya coba bacakan doa-doa, bacakan ayat-ayat mulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi 102, kemudian ujung dari Al-Baqarah, terus ujung dari Al-Khasir, saya baca semua itu. Semakin panas. Dan singkat cerita, dia baru mau syahadat setelah saya coba membaca Munazilan Mutafarriqatan min Aniyatil Qadiyar. Itu langsung syahadat. Pas langsung syahadat, dia langsung hilang. Saya di mana? Kata dia. Saya di mana? Saya bilang, antum habis saya obati. Badannya sakit tuh karena kan dia nyekek leher sendiri. Yang paling parah itu Pak, kalau dia udah menggigit lidahnya sendiri. Yang paling parah tuh, kalau dia gigit lidah sendiri itu repot itu. Tapi kalau cuma nonjok-nonjok, biarin aja, paling tangannya bonyok itu kan. Nah, makanya praktisi rukyah ayah, bunda itu harus kuat. Ya. Kenapa? Karena banyak rukyah itu baru kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, udah langsung tuh keluar jurus itu. Wah, gitu ya. Sampai-sampai tangan saya pernah patah ya. Itu
Gara-garanya jatuh, tapi wasilahnya ternyata saya dihajar oleh goib-goib yang menyerang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian syarat peruqyah selanjutnya adalah menghindari fitnah, Ustaz. Hati-hati. Ayah awewe, Sunda dikeluarin. Ada perempuan mau diruqyah ceritanya. Anak gadis. Ini harus hati-hati ayah, jangan sampai kita ngeruqyah itu berduaan. Hati-hati ini. Ya mohon maaf ya, mungkin ada beberapa tahun lalu kisah viral kan, ya ngeruqyah perempuan istri orang diruqyah berduaan di kamar, itu hati-hati. Ini tidak masuk dalam ruqyah syariah. Ya, kenapa? Karena itu fitnah. Jadi kalau seandainya memang kita ingin ruqyah, itu minimal pakai untuk akhwat ya, yang berbeda kelamin ya, beda jenis kelamin, itu sekalipun kita pegang begini, Ustaz, misalnya pegang begini, itu kita harus pakai sarung tangan. Sarung tangan. Kenapa logikanya? Kalau bersentuhan kan mazhab Syafi'i kan batal. Kadang kita langsung dipeluk juga. Makanya harus didampingi oleh orang terdekatnya, suaminya kah, ayahnya kah, adiknya kah, abangnya kah, terserah. Itu yang harus dihindari, ya. Karena banyak kejadian ahli ruqyah ujung-ujungnya ya mohon maaf ya. Ya mungkin bahasanya agak sedikit ekstrim, jadi ahli mesum jadinya. Hati-hati. Itu yang harus dihindari ya. Ya. Jangan sampai terjebak. Gitu. Apalagi yang diruqyahnya awe gelis deh. Cewek cantik lagi, waduh, itu godaan setan laknatullah itu. Hati-hati. Maka harus didampingi kita oleh orang-orang terdekatnya, baik itu keluarganya, intinya adalah keluarganya dekat. Ya. Kemudian peruqyah juga harus tahu situasi dan kondisi. Ya, kalau kita ingin ngobatin orang, ngeruqyah orang, lihat kondisinya. Kalau misalnya si perempuan itu katakanlah dia hanya pakai baju daster atau pakai aurat terbuka, sebaiknya sarankan ke keluarganya untuk memakai pakaian tertutup. Kenapa? Dia akan berontak. Banyak kejadian gitu, ya. Sampai mohon maaf ya, sampai buka aurat, itu hati-hati. Nanti ya kita akan oleng pikiran kita kalau sudah melihat sesuatu yang bukan hak kita. Ya, hilang konsentrasinya, Pak. Gitu ya, hati-hati itu. Kemudian selanjutnya, ini yang paling, mohon maaf ya, yang paling membahayakan bagi peruqyah adalah di saat sudah mengarah ke kesyirikan. Ini yang harus kita hindari. Artinya apa? Kalau sudah peruqyah mengajak ke tempat-tempat tertentu dengan tujuan meminta sesuatu bantuan gaib, biasanya gitu Zat, dia minta bantuan gaib di tempat tertentu, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa ngerem, maka masuklah ke ranah syirik. Hati-hati ya. Nah itu sebenarnya banyak ayah ya, ada 11 nih, cuma saya sampaikan itu dipersingkat saja karena waktu kita mepet ya. Itu secara garis besarnya. Nah, kemudian dari bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, yang perlu juga kita sama-sama pelajari adalah persiapan sebelum ruqyah. Kalau tadi itu adalah kita sebagai peruqyahnya. Nah, sekarang persiapan sebelum kita meruqyah. Apakah kita meruqyah saudara kita, teman kita, pun siapapun, itu harus kita persiapkan ya. Ya. Dari peruqyah itu sendiri ya. Nah, pertama adalah yang harus kita siapkan adalah luruskan niat dulu. Luruskan niat dulu. Kenapa? Karena banyak orang ruqyah itu niatnya udah salah. Kalau dari otaknya tuh, ya nanti kalau sembuh nih pasti saya dapat sekian juta nih. Itu hati-hati. Ini hati-hati nih, udah masuk bisnis ini. Biasanya susah sembuhnya. Ya, misalnya ngelihat yang di ruqyah itu orang berduit, ya otaknya tuh udah dipenuhi tuh. Wah, ini kalau sembuh nih bisa dibeliin mobil saya nih. Itu harus dihindari ya. Itu yang harus betul-betul luruskan niat kita, luruskan pikiran kita. Gitu.
Jadi secara tauhid kita harus luruskan akidah, kita harus luruskan. Nawaitu kita lillahi ta'ala membantu. Adapun misalnya ada yang kalau saya lihat sih dari dulu ya, tidak ada sih namanya ruqyah itu pasang tarif sekian ya. Tidak ada. Ya, kalaupun ada itu bukan tarif sebenarnya. Masuk ke dalam infak seikhlasnya. Walaupun pada ujungnya seakan-akan kita terpaksa gitu. Nah, ini harus hati-hati juga. Ini ya. Yang kedua, luruskan niat untuk berobat. Berobat secara syariah atau berobat secara Rasulullah. Ya. Itu. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita siapkan juga adalah bagi peruqyah itu kita dalam kondisi harus bersih, Ustaz, harus bersih. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang menyucikan diri dan yang bertobat. Al-Baqarah 222 ujung. Ya. Ya. Itu Al-Baqarah ujungnya di ayat 222. Allah mencintai kebersihan, Allah mencintai orang bersih, dan Allah mencintai orang yang bertobat, kan gitu. Ya. Dan terakhir adalah yang keempat, ya. Diusahakan tempat ruqyah itu harus bersih, ya. Bersih, jangan sampai ada embel-embel, maaf ya, mohon maaf, ini kita bicaranya ruqyah syariah, ya. Artinya jangan sampai di dalam ruangan itu ada patung, nah, ya. Ada, mohon maaf ya, ada boneka-boneka atau mungkin ada hal-hal yang bisa mengundang sesuatu yang melenceng dari aturan syariat itu loh. Ya, karena banyak juga tuh orang, ya, niatnya ngeruqyah ujung-ujungnya, oh enggak, dipindahin katanya. Ngambil kambing, ngambil ayam. Nanti jinnya pindahin ke ayam. Kan begitu biasanya. Nah, ini banyak kejadian kayak gini nih. Ya, hati-hati ya. Ya, mohon maaf para pemirsa yang online, saya bicaranya syariah ya. Kalau seandainya ada penonton yang tidak syariah, itu silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, saya bicaranya secara syariah. Ya, syariah itu kan artinya berdasarkan rujukan dari Rasulullah SAW. Ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya teknik, Ustaz. Ini masih termasuk serba-serbi, Ustaz. Teknik atau cara yang dokter kemarin nanya. Iya kan cara. Jadi cara itu ayah bunda untuk meruqyah secara syariah itu ada 3 cara, ya. Bahkan 3 cara ini saya rasa ayah bunda sudah banyak sekali melihat, baik di TV maupun lihat orang-orang. Yang paling masyhur, yang paling terkenal itu apa? Tiup. Nah, gitu ya. Tiup. Biasanya gitu. Itu adalah yang paling masyhur itu, yang paling terkenal. Ya. Kenapa? Karena ternyata ada dalilnya. Ya. Dari Urwah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, ya. Apa kata Rasulullah? Nah, ini kita baca ya. Dahulu Rasulullah SAW apabila ada anggota keluarganya sakit, maka beliau akan meniupnya dengan membacakan doa-doa perlindungan. Sahih. Karena hadis Aisyah. Jadi, ya kan biasa kan kita spontanitas ya. Kalau misalnya ada anak yang sakit, kenapa nak demam? Sini. Nah, kan gitu. Ya. Nah, itu yang paling masyhur. Jadi dengan meniup. Nah, makanya ada juga dalil itu. Ini hadis, cuma dia agak lemah ya. Dia bukan di sahih posisinya. Dia posisinya di dhaif. Tapi bukan maudud, bukan. Posisinya dhaif. Nah, bahwa ketika Rasulullah SAW mengobati, ya, ada sahabat yang sakit, beliau mengambil air putih, kemudian membacakan suratul Fatihah 7 kali, kemudian meniupkan di air itu, diminumkan dan si sahabat sembuh. Nah, kalau nggak salah pernah saya lihat ceramahnya siapa ya, Uas kalau nggak salah ya.
Ya, menyampaikan. Nah, itu cara Rasul, ya. Jadi ayah bunda kalau seandainya dicoba aja ya, toh juga kan nggak bayar, dicoba aja. Ya, ambil gelas, ambil air putih, jangan air kopi ya. Ya, apalagi teh manis, teh susu jangan, apalagi teh telur jangan. Pakai air putih aja. Ambil air putih, ya. Mana tadi? Nggak ada botol ya. Ya, saya praktekin langsung nih. Ya, karena kalau misalnya ada anak kita sudah ke dokter, badannya belum turun juga, panasnya belum turun, ya, udah dikasih paracetamol, dikasih ini, belum turun juga, coba ala Rasul dipakai. Ambil air putih, bacakan Fatihah 7 kali, biniyati sifa fulana binta fulana al-Fatihah, bacain 7 kali. Tuh. Nah, ini sangat manjur ayah. Ya, kebetulan di rumah saya itu memang buka praktek pengobatan ruqyah syariah, begitu. Cuma itu kita lemparan bekas-bekas dari, biasanya bekas dari klinik, bekas dari dokter. Kalau udah nggak mempan baru kayak gitu. Ya. Dan jarang kita temukan itu pertama kali sakit langsung ke kita, jarang. Pasti ke dokter dulu. Gitu ya. Nah, ini contohnya, alhamdulillah. Ini boleh diminum langsung ya? Nah, ya bunda, boleh pakai botol. Nggak boleh lagi dilihat sama TikTok ini. Ya, iya, udah. Enggak, bukan itu. Nanti saya dibilang mabok. TikTok tuh begitu. Nah, nih udah lihat ya, ada air nih. Kasus apapun, apakah itu demam, apakah itu sakit, tiba-tiba rasa sakit luar biasa. Itu langkah pertamanya ambil air putih, ya, air putih. Dan ini tidak ada perbedaan siapapun ini, ya. Ambil air putih, kemudian tiupkan air putih itu dengan niat. Dengan niatnya, ayo sama-sama kita baca biniatis syifa. Biniatis syifa. Niat untuk obat. Biniatis syifa, dengan syifa, dengan obat kan. Saya niatkan dengan obat kan begitu. Nah, biniatis syifa. Sebutkan namanya. Ayah bunda boleh tes nanti, ya, boleh tes nanti. Toh juga kan gratis ya, kita nggak ada barter apa-apa di sini ya. Ibu, misalnya ketemu ada yang sakit, tiba-tiba sakit kepala, dicoba aja, ya. Ambil, Pak, ada air putih nggak Pak? Gitu, sini, coba deh. Kemarin saya dapat ilmu nih dari Ustaz Alis. Binati sifat. Namanya siapa? Nah, makanya orang-orang terkadang nanya, siapa namanya? Gitu. Itu identik tuh, namanya siapa? Gitu. Pasti nanya tuh, namanya siapa? Kalau Facebook nggak apa-apa. Baca apa? TikTok nih yang rewel ya. Kalau melihat botol dikira kita mau mabuk. Ya. Nah, gitu ya. Ya, binati sifat. Contoh misalnya anak saya lagi demam nih, ya. Alhamdulillah dibawa ke dokter, obatnya nggak diminum, malah air doa aja diminum, sembuh. Kenapa? Karena obat dari dokter pahit. Obat dari ayah katanya ada manis-manisnya. Ya iyalah, air ginian. Obat dari ayah ada manis-manisnya katanya. Kalau dari dokter pahit. Ya iyalah, beda lah. Ya. Binati sifat haibah azaliyah masogi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu boleh minimal 1 kali. Tapi ada juga langsung itu baca 7 kali langsung. Baca aja 7 kali. Tuh. Dah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru ambil tiup. Nah, gitu ayah ya. Diminumkan. Bismillah insyaallah. Hakul yakin dengan karomah, mukjizat, ya, syafaat, syifa Al-Qur'an, apalagi Ummul Qura, ya. Ummul Qura itu Al-Fatihah itu luar biasa. Nah, makanya di link saya ayah, kalau Bapak Ibu ingin lihat, diklik aja di TikTok UST Aris Alwi atau di Facebook ya. Di FB itu Muhammad Aris Alwi Rilangi. Kalau di AG itu
sama Muhammad Haris Alwi Langi, kalau di Yatab itu UST Haris Alwi. Itu aja tuh saya pakai. Kalau ngobatin itu udah itu air aja tuh. Ya. Alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah ngobatin orang yang saya minta, misalnya maaf yang bermerek gitu ya, yang warna pink gitu atau warna coklat gitu, atau susu kental manis, nggak pernah saya minta. Yang saya minta pasir putih, karena itu sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Nah begitu ya. Nggak terasa saat waktu habis. Kemudian yang kedua kita habiskan ya, yang pola teknis ya. Ya. Kemudian yang kedua sentuhan Ustaz, sentuhan. Ya. Nah sentuhan ini juga ternyata ada hadisnya. Ya. Hadisnya ada Ustaz. Ya. Nabi SAW pernah bersabda kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, yang artinya apabila kamu mengeluhkan suatu penyakit, letakkan tanganmu di tempat yang kamu keluhkan, kemudian bacalah. Nah, nih doanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biizzatillah wa qudratillah min syarri ma ajidu min wajhi hadza. Ya. Artinya ini kan yang ruqyah yang dasar banget gitu ya. Ya. Ini yang betul-betul diajarkan oleh Rasul nih. Ya. Jadi saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Gitu. Kalau saya biasanya enggak sesempurna ini. Biasanya saya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bisa ya. Ya. Nah, setelah itu apa? Kemudian angkat tanganmu dan ulangi lagi hal tersebut secara ganjil. Artinya ganjil apa? 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9. Atau langsung aja 3 kali. Itu. Contoh misalnya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Nah, gitu. Itu biasanya ayah kalau hakul yakin kita itu efeknya yang diterima itu kalau nggak pusing mau muntah biasanya. Itu mau muntah tuh. Ya. Apalagi kalau disambung dengan ayat-ayat sifat yang lain, ya. Ya. Itu. Nggak usah jauh-jauh aja. Misalnya baca aja tuh. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wah itu langsung tuh biasanya panas. Kan gitu ya. Jadi dengan pola sentuhan. Dan terakhir ayah itu dengan pola buangan. Nah, pola buangan ini juga ini hadis Aisyah nih. Ya buangan itu kita lihat ya maksudnya apa ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada orang sakit datang maka beliau mendoakannya, atau dalam riwayat lain dikatakan beliau membacakan doa perlindungan kepada sebagian dari mereka sambil mengusapkan dengan tangan beliau seraya bersabda, ya. Nah ini kan yang sudah kita hafal semua ini. Asyibil ba'sa Rabban nas wasfi anta syafi la syifa syifauka la yughadir syifaan la yughadir saqama. Itu kan sudah hafal semua ya. 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 Artinya apa? Hilangkanlah penyakit ini wahai Rabb sekalian manusia, sembuhkanlah karena Engkau lah Sang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Nah itu. Ya. Kalau mau dimulai dari awal, Allahumma rabbana kasbil ba'sa anta syafi, kan gitu. Ya, isfihum, kan gitu. Sembuhkanlah semuanya. Nah, itu ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang ayah bunda coba kita challenge langsung ya. Kita praktekin langsung. Silahkan bawa masing-masing ke rumah nanti, ketika apakah itu dalam rumah sendiri, apakah itu tetangga, apakah itu siapapun, dicoba aja ya. Toh juga kan kita enggak mesti harus dijazahkan, enggak. Jadi coba aja. Misalnya ada sesuatu, langsung aja dicoba, enggak usah takut, ya. Misalnya ada sakit gigi, contoh, dicoba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Rian, Al-Fatihah, udah gitu aja. Kumur-kumur gitu. Atau sakit kepala, ya. Jadi kalau sakit kepala ayah, maaf ya, saya tidak menyebut merek.
kalau lagi sakit kepala jangan langsung ambil yang bulat-bulat itu, yang kimia itu jangan. Coba dulu ambil air putih, air hangat, bacakan biniatis sifa, baca Fatihah, dicoba aja dulu. Ya. Kalau nggak mempan baru, kan gitu. Lah kalau kita kan terbalik. Kalau yang bulat-bulat kecil itu nggak mempan, baru kita pakai sifa, kan gitu. Ya. Pak, udah berapa hari? Udah 2 minggu, Ustaz. Allah Akbar, 2 minggu. Kemana aja? Udah ke dokter, Ustaz. Ke rumah sakit, belum sembuh-sembuh juga. Baru ke kita. Itu sering terjadi itu. Nah, begitu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebenarnya masih penasaran karena ini jujur waktunya mepet banget ya. Karena kan teman-teman masih ada yang mau kerja ya. Kalau saya kan memang kerjaan saya ini. Tapi teman-teman kan ada yang masih ngantor, ada yang dokter, ada perawat, ada bidan, ada apa? Ada pokoknya nakes lah gitu ya. Jadi mohon maaf, kalaupun nanti ada pertanyaan, silahkan kumpulkan pertanyaannya, sampaikan ke Ustaz Hidayat. Nanti insya Allah bisa kita jawab. Atau komentar di VT saya. Di TikTok, itu alhamdulillah kita ada ruqyah masal ayah. Ini sembari saya iklan ya. Di TikTok, itu saya buka ruqyah masal syariah secara online. Setiap jam 3 sampai jam 4 subuh. Lagi asik orang-orang tidur, kita ruqyah. Ya, dan penontonnya keren. Setiap malam itu bisa nyampe 20.000 orang penonton dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri ada sekitar 10 negara. Terus sambung lagi jam 5:15 habis sholat subuh, ya, itu pembacaan suratul Waqiah atau yang kami gelar sebut dengan jantung Waqiah. Itu. Alhamdulillah penontonnya juga ribuan. Bagi saudara-saudaraku yang ingin ikut silahkan, kita nggak ada sama sekali bayaran di situ, semuanya gratis. Silahkan gabung aja di TikTok UST Aris Alwi. Ya, syukuran, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bertanya silahkan, masih ada 2 menit lagi. Terima kasih dari pembicaraan pada Alwi yang menyampaikan tentang hukum ya, Serba-serbi. Hukum ya. Ada yang mau bertanya silakan. Yang mampu. Enggak, Haji Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf aja nih Pak sebelumnya ya. Saya maafin Pak, insyaallah. Jadi kalau mau membantu orang kesurupan itu kita harus suci, memang harus wudhu dulu. Pernah saya ngobatin orang di Tangerang, harus subuh itu. Dia bilang, Bang, saya belum bisa, saya belum sholat, belum bersih. Nanti itunya nggak mau, katanya nggak mau pergi. Dia maksa narik-narik saya. Pas saya pegang orang itu benar. Bu, masih dijegal sampai lagi. Keluar Sundanya. Oh, benar. Kita harus bersih dan suci. Biar kata Ustaz tadi. Dan kedua, saya kalau ngobatin itu, air itu saya sudah kasih garam. Terlalu itu kalau di halaman kita lantai 7, lantai 8, kesurupan, 97 kalau mau. Gitu. Saya bilang, taruh aja. Berarti nanti ini kata ngamuk. Enggak ngamuk. Saya yakin nggak ngamuk. Ya alhamdulillah nggak ngamuk. Pas kasih gitu-gitu, alhamdulillah pada sembuh. Alhamdulillah. Terus yang ada lagi, dokter di UGD juga kalau mati juga gitu kalau kesurupan. Agak nggak mempan kayak ini. Ada ini nggak mempan gimana? Terserah dokter yang ngobatin. Saya ini bawa ini bawa putih selalu. Saya kasih. Emang ini Pak, pas kasih bawang putih berhenti dia. Terus saya bilang ini nanti kalau suaminya datang, bawang putih itu bilang jangan dibuang, pegang aja, pas bikin rendang. Karena nggak mau pergi, itu ya tanya itu. Makasih Pak Haji ya. Gitu aja Pak. Assalamualaikum. Ini bukan pertanyaan tapi menguatkan, penguat. Penguat. Ada pertanyaan enggak, teman-teman? Ya, silakan, Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa meruqyah dengan menggunakan metode siwak atau air aram?
Kalau metode siwak saya belum pernah, bukan belum pernah ya, saya pernah dengar, cuma nggak terlalu kuat. Yang kuat itu pakai kayu apa tadi? Bidara, itu yang kuat. Kalau siwak dulu pernah saya dapat ilmu itu, cuma kan itu susah ya kita dapat di sini ya. Itu kan harus di Arab itu ya. Nggak susah ya dapat di sini ya. Kebun jeruk banyak. Kebun jeruk ya. Ya, silakan aja ya silakan aja Pak. Ya, karena kan jadi gini, terkait dengan metode ruqyah atau cara itu bermacam-macam. Selama tidak ada unsur siriknya, itu loh faktornya di situ. Ya, ada yang pakai garam kata Pak Haji tadi, ada yang pakai garam. Amin, diaminin dong. Nah, ya, jadi ada yang pakai garam, ada juga yang pakai air doa aja, ada juga pakai air kelapa. Air kelapanya tidak jatuh. Cuma ini hati-hati, kalau sudah masuk kepada hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang kita yakini selain dari Allah, itulah masuk ke ranah syirik. Itu loh yang digarisbawahi. Ya, itu yang paling kan, maaf, saya tidak menyebut nama ya ini, karena nyebut nama bahaya. Masih ingat beberapa tahun yang lalu kelapa ya, dibelah langsung ada kotoran, ternyata kan settingan. Ya, jadi kita ngajakin orang syirik jadinya, gitu loh. Udah kita pakai sesuatu yang waras-waras aja. Jadi kita mengajak jamaah itu berpikir waras gitu loh. Jangan ngajak jamaah kita tuh menakutkan, seakan-akan ruqyah itu menakutkan. Itu yang inilah dakwah saya, mengenalkan ruqyah syariah kepada jamaah. Anda jangan takut dengan ruqyah, gitu loh maksudnya. Kenapa? Di rumah saya, di praktek saya, Pondok Sehat Malomo itu, saya nggak ada bahasa ruqyah. Kenapa? Karena mindset orang ketika berbicara ruqyah itu setan. Ya gitu. Setiap bicara ruqyah pasti pikirannya setan gitu. Padahal bukan, ruqyah itu adalah cara pengobatan ala Rasul, kan begitu. Nah, gitu ayah. Ya. Ada lagi? Siap, ayah? Gimana? Iya, ada. Saya pernah ketemu. Pakai lidi. Ya, itu pernah ketemu. Selama tidak muncul unsur kesirikan, itu aja. Tapi kalau misalnya memang, kan itu yang aku bilang tadi dari awal, Pak. Setiap budaya kan berbeda-beda asal usulnya. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari tanah Jawa, ada yang dari Banten, ada yang Sunda. Itu kan beda-beda. Kalau di Sulawesi biasanya pakainya pakai apa? Pakai ini rotan. Ya rotan. Ya gitu. Kalau di Kalimantan biasanya pakai bidara. Terus apa yang disampaikan Bapak tadi, pakai siwak tuh ada macam-macam. Ada yang pakai sapu lidi. Jadi orang sakit itu dihajar sama sapu. Dihajar sama sapu. Cuk. Dan itu ternyata itu ada kaitannya dengan praktek pengobatan dari Thailand. Thailand apa Taiwan? Ya ada pokoknya pilnya pil Cina gitu diminum gitu. Itu silakan aja. Selama kita ini kan ceritanya kan ruqyah syariah kan, secara syariat. Jadi ya kalau bisa sih ya jangan terlalu melenceng dari syariat lah gitu ya. Rasul itu memberikan contoh air kan gitu. Itu aja. Nah, begitu ayah ya. Tapi bukan berarti dilarang ya. Saya nggak berani ngelarang. Nanti saya bisa disomasi saya nanti. Oh dari mana hukumnya ente ngelarang saya? Kan nggak ada hukumnya. Repot saya. Apalagi kita sama-sama tukang syariah tukang ruqyah. Ya sama-sama Metro Mini jangan saling nyalip lah kan begitu. Bahaya. Begitu ayah. Ya, cukup ya. Ya. Aduh ada yang tanya lagi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medis sama non medis gitu ya. Sederhana jawabannya ayah. Jawabannya sederhana. Kalau medis itu medis dokter itu langsung teracak terdeteksi. Itu medis. Tapi kalau non medis dia hanya merasakan dampaknya, tapi pas dibawa ke dokter, kata dokter apa?
nggak ada apa-apanya ini. CT scan, periksa kolesterol, periksa asam urat, periksa ini, semuanya diperiksa, normal semua. Tensi berapa? Normal. Ya, kemudian yang paling ini banget sampai waktu itu pernah disuruh dengan rumah sakit itu medical check up. Semuanya bagus semua, nggak ada sedikit pun merah. Tapi apa yang terjadi? Seketika dia pulang ke rumah, dia ngerasain panas badannya. Alhamdulillah wasilah itu saya datengin rumahnya, saya cuma ngambil wudu, ngaji, baca yasin, baca waqiah, kemudian saya baca surah-surah ruqyah di situ. Saya taburin garam tuh, kata bapak itu. Taburin garam. Alhamdulillah. Apakah si orang itu ke dokter lagi? Enggak. Dia langsung bilang, "Ya Ustaz, alhamdulillah kok hawanya adem sekarang." Ya, alhamdulillah. Nah itu Pak jadi tandanya kalau untuk medis itu gampang dideteksi oleh dokter. Kalau non medis nggak bisa kedetek. Yang bisa ngerasakan kalau non medis itu si yang merasakan. Misalnya bapak ngerasakan, cuma bapak yang merasakan sakitnya. Orang dokter nggak bisa bilang, ini apa nih? Kepalanya sakit. Enggak. Ya kan? Itu kan versi dokter. Kalau kita kan ngerasain sendiri sakitnya kan. Misalnya terasa sakit kita ini. Ya maaf, tiba-tiba dada sakit. Tuh sakit. Pas diperiksa ke dokter, enggak. Kalau di pemeriksaan kedokteran itu yang untuk jantung itu EKG normal katanya. EKG-nya normal Pak. Pas nyampe di kita sakit banget Ustaz, sakit banget. Dicobalah baca ayat ruqyah, malah sembuh. Nah itu yang aku bilang tadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa terkait dengan penyakit-penyakit yang sifatnya non medis ini tidak bisa dideteksi. Ya nggak bisa. Jadi ibaratnya tuh pendeteksi di rumah sakit nggak bisa. Tapi yang ngerasain siapa? Iya yang bersangkutan ngerasain. Nggak tahu dada saya ini panas. Nggak usah jauh-jauh, mertua saya sendiri ngerasain itu. Selama bertahun-tahun itu dadanya sakit terus. Pas diperiksa ke dokter nggak kenapa-kenapa. Ya sampai maaf udah pindah ke sini pindah ke sana nggak bisa ketemu. Tahu-taunya menantunya sendiri yang ngobatin. Cuma pakai apa Ustaz? Ya. Nah, pakai garam aja, balurin, pijit-pijitin. Ya. Alhamdulillah. Begitu ya. Nah, cukup kali ya? Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari jamaah dan juga satu. Saya cukupkan jamaah kalian kita Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah penyampaian terkait metode ruqyah siang ini di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta sudah selesai, dan tentunya apa yang saya sampaikan Bapak Ibu silahkan amalkan ya, insyaallah ya, berkah selalu ya. Terima kasih Ayah. Terima kasih. Sampai ketemu malam ini jam 3.00. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.